Silakan kalian buka aplikasi Google Earth-nya masing-masing. Oke, kalau sudah terbuka semua, pastikan akun Google Earth-nya kalian login dengan email kalian. Kalau sudah login, langkah berikutnya yaitu tambah project. Klik tanda plus, kemudian pilih file, lalu pilih impor, cari lokasi file yang pernah saya kirim, kemudian pilih. Oke, setelah muncul ya, ini adalah ada contoh 3 wilayah. Ya, setiap anak nanti mendapatkan wilayah masing-masing. Berarti ini ada 3, berarti contohnya ada 3 wilayah untuk 3 siswa. Oke, berikutnya setelah ini ya, kalian harus memunculkan yaitu garis bujur dan garis lintang. Caranya bagaimana? Silakan ke pojok kanan atas, di situ dipilih. Kemudian untuk yang paling atas pilih bersih. Jadi tidak ada label jalan, tempat atau gambar apapun. Kemudian scroll ke bawah, pilih garis peta. Di situ tampilkan garis lintang atau garis bujur. Pilih. Kalau sudah, dipilih 2, yang paling atas dan nomor 2 dari bawah. Kemudian kembali. Ya. Kalau sudah kembali, ini saya mencontohkan. Misalkan saya mendapatkan nomor 2. Ya, di sini 2, saya klik, kemudian mulai slideshow ya. Jadi ini nomor 2, bisa di zoom, bisa bagaimanapun. Kalau sudah ya, kalau sudah kelihatan ya, kalian membuat project baru. Bagaimana caranya membuat project baru? Yaitu seperti tadi, kemudian tambah project, kemudian di sini biar lebih aman ya, kalian buat project di Google Drive. Jadi nyimpennya nanti langsung include ke Google Drive kalian. Jadi tidak khawatir apakah HP-nya nanti ke format atau filenya dihapus dan lain sebagainya. Jadi tidak usah khawatir, nanti bisa dicek di Google Drive-nya masing-masing. Jadi buat kemudian namanya, tulis nama kalian masing-masing. Simpan. Oke, sudah membuat project. Kemudian bagaimana caranya mengerjakan membuat peta jalan, kemudian membuat peta pemukiman, sungai, lahan kosong dan lain sebagainya. Caranya yaitu di bawah ini ada menu lainnya ya, diklik, kemudian pilih jalur atau poligon. Jadi membuat jalan, sungai, kemudian area pemukiman, area sawah dan sebagainya, itu menggunakan yang ini ya, jalur atau poligon.
sebelum mengerjakan membuat jalan atau areanya masing-masing, ya, pastikan kalian membatasi, dalam arti wilayah mana yang saya kerjakan kalian batasi dulu. Nah, contoh ini adalah hasil batasan saya yang belum rapi, ya, artinya masih melebihi batas-batas bujur dan batas lintang. Kalian harus apa? Membuat bingkai dulu. Caranya bagaimana? Bisa kalian zoom sampai 600 atau 10 meter, ya. Pastikan titik awal berada di posisi perempatan garis bujur dan garis lintang. Kemudian kalau sudah pas, klik tambah titik, kemudian zoom out, pilih sudut berikutnya, diperbesar atau zoom in, kemudian tambah titik lagi, geser ke sudut yang ketiga, diperbesar atau zoom in, kemudian kalau sudah pas, klik tambah sudut lagi. Tadi dirasa kurang pas, saya back, kemudian kembali ke sudut atau lanjut ke sudut 4. Oke. Nah, ini sudut 4-nya ini. Oke, ini adalah di dalam sini, ya. Pastikan dicek terlebih dahulu. Tambah titik, kemudian kembali lagi ke titik awal biar membentuk area, ya. Kalau tidak kembali ke titik awal akan membentuk sebuah garis. Kalau kembali ke titik awal akan membuat area. Kalau dirasa sudah pas, kemudian tutup bentuk. Kalau sudah, simpan project. Ya, jadi adalah finishingnya simpan project. Kemudian ganti nama project atau judul projectnya yaitu bingkai. Kemudian kembali lagi. Oke, ini adalah project awal yang satu. Kalau sudah, kita kembali dulu. Kemudian yang ini tadi, yang file KML nya bisa dinonaktifkan atau tidak dimunculkan atau disembunyikan dari tampilan Google Earth nya. Kemudian proses pengerjaan membuat jalan, membuat sungai, kemudian rel kereta api, wilayah sawah, pemukiman, itu di sini. Jadi klik projectnya, kemudian
sama seperti langkahnya membuat bingkai tadi, ya, yaitu klik lainnya, kemudian pilih jalur atau poligon. Oke. Nah, kalau dirasa ini tidak begitu jelas, ya, berarti kita kembali lagi. Belum proses pengerjaan, kita back, kemudian pilih yang bingkai ini, bingkai titik 3 sebelah kanan, diklik, pilih edit, kemudian pilih yang isian. Yang garis keliling ini adalah garis tepinya. Kalian bisa pilih atau atur, misalkan dibuat 1 atau 2 pixel, mungkin 2 bisa. Kemudian untuk isian, orientasinya dikasih 0%, biar tidak ada tutupan. Kemudian kembali. Nah, jadi tadi ada tutupan warna putih agak buram, sekarang dikasih isiannya 0, diganti 0. Ini ada seperti penampakan nyata. Oke. Kemudian kita kembali, kita lanjut. Misalkan ada sebuah buah penampakan lapangan misalkan, atau sawah. Contoh yang paling mudah kira-kira adalah misalkan ini adalah seperti lahan kosong, ya. Jadi untuk mengerjakan area lahan kosong, caranya bagaimana? Klik lainnya, kemudian pilih jalur atau poligon. Nah, pastikan titik awal ini berada di siku-siku wilayah area lahan kosong. Contoh, saya mulai dari sebelah kiri dulu. Untuk pengerjaan lebih detailnya, bisa di ketinggian skalanya 20 meter atau 10 meter, kurang lebih maksimal 20 meter, ya. Klik tambah, kemudian saya menuju ke atas, zoom lagi, tambah. Oke, untuk membuat area, usahakan kalian searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Harus memutar, tidak boleh zigzag. Diusahakan serapi mungkin. Diposisikan garisnya yang lurus, kemudian tutup. Kalau sudah tutup, simpan project. Kemudian sama seperti tadi, judulnya diganti, ini adalah lahan kosong. Kemudian kembali. Oke, ini adalah penampakan sudah area lahan kosong. Contoh lagi, delineasi atau pembuatan peta area yang kurang pas. Contohnya ini ada
ruang terbuka hijau. Kemudian saya pilih ke sini lagi, kemudian ke sini, ke sini, kemudian lanjut ke sini. Oke, ini adalah contoh pengerjaan untuk area yang kurang pas. Jadi tidak membentuk persegi atau area, namun ini masih ada beberapa wilayah yang kosong. Jadi ini adalah proses pembuatan area yang kurang tepat. Jadi ini tidak saya simpan. Oke. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat jalan. Tadi klik lainnya, kemudian pilih jalur atau poligon. Ya, kalau jalan ini adalah tidak harus kembali kepada titik semula. Jadi harus misalkan jalan. Nah, ini ada jalan rel kereta api dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari sini aja. Kita zoom pasti. Kalau untuk jalan pastikan ya untuk garisnya itu berada di tengah-tengah jalan supaya lebih bagus. Nanti tinggal ukurannya kita perbesar menjadi 5 piksel atau 10 piksel. Usahakan ini agak usahakan untuk membuat jalan jangan langsung ditarik garis lurus. Supaya apa? Supaya bagus. Posisikan mungkin jaraknya beberapa meter di kenyataan atau beberapa piksel kotak ini ya. Misalkan ini adalah ketinggiannya 30 meter. Nah, seperti ini biar lebih detail, lebih bagus. Sepertinya yang saya buat ini adalah jalan tol. Nah, usahakan yang detail agar tidak terkesan jalannya itu melengkungnya patah-patah. Oke, misalkan ini sudah sampai ujung garis bingkai tadi atau batas maksimal kita pengerjaannya, kita pilih selesai. Oke, kemudian simpan project. Judulnya jangan lupa yaitu jalan. Sepertinya ini adalah jalan tol, saya namai jalan tol. Oke, sementara tadi bedanya di mana? Untuk area simbolnya seperti ini, untuk garis, nah, bisa melihat kan? Oke, sementara itu, semoga pengerjaannya lancar. Sekian dan terima kasih.